Oke, Pak Uda sendiri merasa terganggu dengan isi konten eh, YouTube-nya Kan gini ya, Paul? saya itu kan saya sebagai ahli IT kan sudah Jakarta kan sudah berkali-kali Ya. ya. Sehingga kalau bikin ada kasus kayak gini saya cuma gini, ini kan cuma pansos aja. Cuma kalau saya lihat ya dia terlalu berisiko lah gitu, untuk seperti itu. Coba kalau berani ada di YouTube-nya itu diedit, diterjemahkan pakai bahasa Inggris. Ya. Oke. Berani. Karena akan ada reaksi-reaksi yang luar biasa juga dari orang lain. Tapi kan karena selama ini masih full bahasa Indonesia, pasti orang luar ya aman-aman aja, dia di luar aman-aman saja. Baik. Seperti itu. Terima kasih Pak Uda. Oke, sama-sama. Kita tunggu fakta berikutnya. Laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paulzar yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Wassalalim Islam. Baik, saya mendapat kesempatan eksklusif untuk berbincang langsung dengan the most wanted, most searched nih saat ini. Saya nggak tahu, mungkin semua orang sedang surfing untuk mencari siapa sebenarnya Joseph Jean Paul, tapi di Salatiga lebih dikenal sebagai Cindy Paul ya, betul ya? Saya mau sapa dulu. Saya panggilnya Pak Pastor Paul nih. Pak Paul, apa kabar? Luar biasa. Bagaimana Anda rasanya hanya dalam beberapa pekan, mungkin 1 pekan atau 2 pekan saja, menjadi orang yang sangat terkenal dan dicari, bukan hanya dicari oleh warganet, tapi dicari oleh kepolisian, dicari oleh KBRI, dan semua orang yang melihat dan menyaksikan bagaimana unggahan-unggahan di YouTube Anda? Jadi artis dadakan dong. Oke. Tapi kenapa saya yang diviralkan sama wartawan gitu loh. Oke. Tentu menjadi viral karena Ya. ruang publik adalah platform pilihan dari Pak Paul. Entah itu positif atau negatif, tergantung siapa yang menerima perspektifnya. Tapi secara hukum memang Pak Paul sekarang sedang menghadapi ya perspektif kepolisian juga, bahwa kepolisian saat ini sudah menetapkan ada dugaan ujaran kebencian, lalu kemudian menetapkan adanya juga dugaan penodaan atau penistaan agama, belum lagi Anda dapat red notice. Nggak ada rasa takut sedikit pun, Pak Paul? Enggak, biasa aja. Saya mau tahu sebenarnya Pak Paul, turning point-nya Anda membuat akun ini atau mungkin YouTube ini dengan metode Anda apologetik ya, kalau tidak salah ya. Itu apa sebenarnya sih? Apa turning point-nya? Titik baliknya untuk membuat itu apa? Saya berapologetik kan sudah sejak 2015. Saya nulis 2 buah buku ya, nulis 2 buah buku apologetik, 1 apologetik praktis, 1 historis, kritik historis. Kalau apologetik itu kan saya menjawab semua tuduhan-tuduhan dari dalam tanda kutip lawan ya, bukan musuh ya, tapi lawan kita yang menyerang iman saya. Namun dalam ketika saya menjawab itu, sementara saya aktif di dalam dunia apologetik dan saya kembali melayani Tuhan, saya banyak sekali juga melihat ketimpangan-ketimpangan. Jadi di dalam apologetik itu akhirnya saya bisa meluas sampai ke kritik sosial, kritik politik, kritik agama, tetapi itu semua tetap pijakan dasarnya dari apologetik. Itulah sebabnya saya banyak sekali mengungkap masalah historis. Pak Paul, pertanyaan saya kan, ketika kita mau masuk ke ranah-ranah yang sangat keilmuan, begitu kan harus ada background-nya. Tapi background Ya. Anda untuk kemudian punya Saya ada pikiran... background teologi. Masuk Terus saya kan juga ditapiskan menjadi seorang hamba Tuhan tahun 99 ya, pertama kali di sebuah sinode. Dan saya juga sekolah teologi ya. Saya 2 kali sekolah teologi dan saya sekarang sedang S3 teologi ya. di luar negeri. Iya. Oke, karena kan yang kita tahu semua bahwa background pendidikan dari Pak Paul adalah alma mater dari UKSW. Oh ya, Tapi S1 itu saya sama S2 saya di UKSW, tapi nggak ada kaitannya dong. S1 Itu Fakultas kan Pertanian, S2-nya Ya. Magister Manajemen selesai. kurang tesis. Saya harus bilang pemikiran Anda radikal. Kenapa radikal? Karena mengakar. Pertanyaan saya, ini fondasi Anda untuk mengatakan ada lawan saya, itu siapa yang menunjuk lawan Anda? Nah, orang-orang yang menyerang iman Kristen. Jadi yang saya bela adalah iman saya. Saya mempertanggungjawabkan iman saya ketika iman apa yang saya yakini dari kitab suci saya diserang oleh orang-orang ini. Oke, jadi Anda punya kian banyak gitu tenaga Anda untuk kemudian melawan semua orang yang punya kritik atau pemikiran kritis terhadap keyakinan Anda. Ya, karena saya kan memberitakan Injil.
Kalau saya memberitakan Injil, orang kan pasti bertanya. Orang bertanya, saya jawab. Ada orang yang bertanya memang ingin tahu, ada orang yang bertanya karena ingin menghina. Dan sebagian besar orang-orang yang ada di media sosial bertanya karena ingin menghina. Sampai mereka tega bohongin kalau mereka bekas biarawati, bekas pastor. Itu semua, dan mereka dengan dasar itu, mereka bilang, saya lebih tahu daripada orang Kristen. Oh, itu sudah penistaan terhadap agama sebetulnya. Tetapi kami tidak pernah, saya pribadi tidak pernah melaporkan mereka, walaupun teman-teman banyak yang marah ya. Pertanyaan saya, apakah Anda selalu merasa benar dengan apa yang Anda jelaskan kepada pendebat-pendebat Anda? Bukan merasa benar, yang saya yakini itu yang saya katakan. Kebenaran itu sangat relatif loh. Yang absolut itu hanya Tuhan sendiri. Oke. Kalau sudah mati kita ketemu Tuhan, baru nanti kita tahu yang benar yang mana. Jadi semua lawan-lawan debat Anda ini sekarang semua bereaksi terhadap Anda? Saya punya masa lalu yang tidak baik. Makin terkenal saya makin baik apa enggak? Orang bongkar semua masa lalu saya, habiskan saya kan. Dan saya sudah diviralkan sejak 2016. Cuman kan memang saya mengajar yang efektif melalui Facebook dan YouTube. Facebook saya sudah bolak-balik tuh di take down sama Facebook. Bahkan saya yakin teman-teman dari kepolisian pun mendapat informasi saya dari Facebook. Silakan Ya diklarifikasi. saya nggak tahu, karena pada kenyataannya Facebook yang orang-orang Kristen lebih sering di take down daripada teman-teman yang Muslim. Itu kita sudah coba berkali-kali, saya sudah tes. Banyak orang sakit hati sama saya dulu, saya kejam sekali, jahat sekali. Oke. Ya ketika saya kecewa dengan pendeta-pendeta, saya sudah bertekad mau jadi Islam, ya seperti para mualaf-mualaf itu. Saya kan bilang, wah saya akan terkenal nih. Nah, tetapi kemudian saya ketemu Tuhan Yesus, saya nggak jadi, dan saya bilang, saya minta mati aja Tuhan. Saya sudah dipulihkan, mati aja. Soalnya kalau saya nggak mati, nanti hidup saya penuh dengan rasa malu. Banyak nggak yang berpikir Anda gila dengan Anda menyatakan ini? Semua nabi di zamannya disebut gila. Jadi Anda mau Ya kan? disebutkan Anda nabi Bahkan di zaman apa? bahkan Tuhan saya pun, Yesus, pernah disebut gila. Ya, saya nabi ke-26. Harusnya For real, bertanya, ya. ini untuk benar-benar saya harus klarifikasi lagi. Benar-benar itu sebuah satir atau benar-benar yang diyakini dalam hati yang paling dalam oleh Pak Paul? Nah, itu tergantung yang mendengar, bukan tergantung saya. Karena di dalam iman saya, di dalam apa yang saya pelajari, ya tidak ada orang yang mengaku dirinya nabi. Orang yang menganggap dia nabi, bukan dirinya sendiri yang menganggap dirinya nabi. Sebagai seorang pengajar ini kan backgroundnya kasih sayang untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Anda tidak takut atau khawatir untuk menyesatkan orang-orang yang baru merangkak untuk belajar agama, apapun keyakinan yang mereka pilih, Pak Paul? Anda nggak khawatir malah menyesatkan mereka? Tidak, tugas saya adalah meneruskan kehidupan beragama. Karena banyak orang itu beragama bukan bertuhan. Kalau dia bertuhan, maka dia akan cari jalannya Tuhan. Kekristenan sebetulnya bukan agama, tetapi kekristenan menjadi agama ketika di tangan para organisator dan para pengurus-pengurus ini yang membuat aturan-aturan, ritual-ritual, simbol-simbol. Bahkan di gereja-gereja hari ini saja simbol-simbol dan ritualnya nggak ada yang satupun simbol dan ritual di gereja yang dilakukan oleh para rasul, oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Jelas harus membedakan antara beragama dengan bertuhan. Jadi ada banyak sekali yang saya kembalikan orang yang sudah lama meninggalkan Tuhan, yang kepahitan hatinya, marah. Tetapi kemudian dia kembali, iya saya salah selama ini. Saya tidak mengampuni diri saya sendiri dan tidak mengampuni musuh-musuh saya. Pak Paul tidak khawatir dengan banyak emblem yang sudah dilekatkan ke Pak Paul dan plus hukum yang sedang berjalan saat ini dan tersangka juga terhadap 2 pasal sejauh ini. 2 pasal berat, sangat berat loh Pak Paul. Ini kalau sampai Anda kemudian diamankan, bagaimana emblem, saya harus sebutkan ya, emblem penista agama. It's not something that we can be proud of di dalam hidup kita. Kita nggak bisa bangga dengan hal seperti itu. Nah, Pak Paul tidak ada berpikir 2 kali untuk, oke, saya sudahi sampai di sini. Di Eropa nggak ada penistaan agama. Jadi apa yang saya lakukan menurut undang-undang internasional, menurut hukum hak asasi internasional, bukan menista agama. Tapi saya menyatakan apa yang ada di hati saya, kebenaran yang saya yakini. Apakah sudah ada subscriber dari warga-warga di Eropa dalam channel Anda? Banyak. Saya banyak membaptis orang imigran Muslim dari Timur Tengah, ratusan. Dan saya juga bekerja sama dengan gereja-gereja lokal di
Uni Eropa ini ya, dan kemudian termasuk orang-orang Eropanya sendiri, dan saya juga ada dalam timnya mereka. Jadi saya kira itu bukan masalah pengikut ya. Saya tidak pernah jadikan orang pengikut saya. Oke. Maksudnya tadi pengikut, kalau subscriber, followers di Facebook, di YouTube ya banyak, tetapi Mengajak bertuhan menjadi bukan pengikut beragama. saya ya. Kalau saya melarang orang menjadi pengikut saya, sebab saya mengajarkan orang untuk mengikut Yesus. Salah kalau saya bilang ikut saya, maka saya menjadi nabi sesat. Karena sudah disebutkan tadi sama Pak Paul, ini di Eropa. Saya bebas berpendapat. Pertanyaan saya, bagaimana status keluarga negaraan Anda saat ini? Saya tidak boleh bicara masalah status, karena kemarin saya ditegur sama Rex Anwalt saya. Ditegur oleh? Oleh Rex Anwalt saya. Jadi saya nggak boleh pokoknya bilang masalah status, masalah negara, masalah apa, saya nggak boleh. Jadi karena itu sangat sensitif di sini, jadi saya nggak boleh. Dan saya tidak pernah menyebutkan satu frase-frase yang disebutkan oleh rekan-rekan media loh. Oh, ini Paul ada di sini, Paul ada di sini. Menurut pengakuannya, saya nggak pernah ngaku-ngaku ada di mana loh ya. Gitu ya. Kan saya mobile juga di sini kan. Kenapa saya harus tanya ya. itu? Karena data Anda di Indonesia, Anda masih menjadi warga negara Indonesia. Belum ada kepindahan Anda menjadi warga negara asing. Ini kita sudah bermain Itu data negara, tidak mungkin salah. Prosedurnya nggak begitu. Prosedurnya kurang satu gitu. Saya tahu, saya dengar yang Pak Ugro Suseno bilang. Kurang apa, Pak Jadi Paul? ya nggak lengkap. Tapi Jangan loh. berarti Pak Paul tidak ada rencana untuk mencari suaka karena tidak punya afiliasi Pokoknya politik? saya tidak bisa ngomong, karena ada banyak sekali cara untuk bisa legal di sini, dan saya legal loh ya di sini ya. Saya legal. Legal dalam Dilindungi arti oleh kata Uni menggunakan visa. Pokoknya saya legal di sini, dan saya nggak bisa cerita masalah status saya. Oke, saya harus klarifikasi ke Pak Paul. Anda boleh menjawab, Ya. boleh tidak, itu hak Anda. Ya. Anda melakukan permohonan pengajuan paspor 19 April 2017. Anda meninggalkan Indonesia Januari 2018. Anda melakukan pengajuan permohonan paspor untuk keperluan wisata, bukan bekerja. Tapi Anda mengaku Anda bekerja di sana. Harus Ya, ada. pokoknya saya nggak bisa komen masalah masalah yang status dan negara segala macam, karena Oke. itu sangat berbahaya. Berarti Pak Paul saat ini sudah nggak mau jadi warga negara Indonesia lagi. Ya, Then why you leave? Kenapa Anda pergi? Kenapa Anda lepas kalau warga saya di negara? Indonesia, kalau saya di Indonesia, mana bisa saya teriak-teriak begini? Mana ada kebebasan bicara di Indonesia? Mana bisa kita teriak orang minoritas? Weh, kita lagi dianiaya. Mana didengar? Baru saya ngomong live di depan sudah ada Intel. Bagus kalau Intel yang di depan. Kalau di depan FPI, kelarlah saya. Baru live sekali udah kelar. Kalau sekarang saya bisa tiap hari sampai tahun depan juga, kalau yang kita teriakan belum didengar, saya akan masih live juga tanpa ada yang ganggu saya. Malah saya dilindungi oleh undang-undang di sini. Kenapa secara emosional saya merasakan ada kekecewaan yang sangat dalam di hatinya Pak Paul terhadap Indonesia? Saya nggak pernah kecewa. Saya tidak kecewa dengan Indonesia. Oke, tapi kepada siapa kekecewaan itu hingga harus melepas kewarganegaraan, lalu menjadi warga negara asing, dan berkoar-koar tentang mantan negara Anda? Kalau saya melakukannya di Indonesia, sebagai orang Indonesia, selesai hidup saya. Oke, Anda sudah lakukan ini beberapa tahun. Anda mau bersuara dengan aman. Berarti Anda yakin bahwa ada yang membackup Anda di sana? Yang membackupnya undang-undang kebebasan berbicara, freedom to speech artikel. Tidak ada sponsor orang di balik itu dan lain-lain? Saya dengan orang-orang yang berbahasa Indonesia yang ada di seluruh dunia yang mendukung saya. Coba lihat semua YouTube saya. Mereka semua memberi semangat kepada saya. Ayo Pak Paul, suarakan, kami nggak bisa teriak. Setiap saya live di Zoom, ada 100 orang yang di live Zoom saya, karena memang nggak bisa lebih. Teman-teman semua titip pesan. Saya tidak akan bilang mewakili sebuah organisasi atau gereja. PGI sudah jelas menyatakan, Paul ini orang nggak jelas. Ya kan? Atau saya lupa ngomongnya bagaimana, ada itu Pak Gulutom. Saya nggak urusan juga, saya juga bukan orang PGI kok. Dalam kesempatan ini, Pak Paul, apa yang ingin Anda counter? Karena ini akan didengar oleh nasional, mengingat ini adalah TV nasional. Apa yang Anda ingin counter, dan apakah Anda akan meminta maaf dengan apa yang sudah mungkin dianggap oleh orang Indonesia sangat menodai atau menyakiti perasaan mereka dan agama mereka? Oh iya, kalau saya cerita Indonesia, saya selalu bergejolak hati ya. Iya. Kalau udah disebut Indonesia, itu kata itu keramat buat saya. Berarti secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa aturan kita punya regulasi larangan hate speech, atau mungkin undang-undang ITE ya, itu ditampik gitu, bahwa memang kalau di luar Anda bisa freedom of speech, Anda bisa bebas, dan Anda di backup begitu dengan regulasi yang ada. Jadi Indonesia ini bukan negara demokrasi secara de facto, Oke. tapi de factonya adalah negara khilafah.
UUD 45 dan Pancasila itu nggak berlaku di Indonesia. Yang berlaku adalah undang-undang mayoritas, yaitu punyanya orang-orang Islam. Ya undang-undang khilafah itu namanya. Apakah saya menista? Enggak, saya hanya mengatakan apa yang ada. Apakah saya hate speech? Kapan saya mengajak orang-orang untuk membenci orang Islam? Tidak pernah. Tetapi yang diambil selalu apa? Nabi 26 menista. Jadi sebenarnya hate speech saya atau pers. Saya juga yakin mungkin bukan agamanya yang dibenci begitu Pak Paul, tapi personal dari Pak Paul sendiri yang membawakan keilmuan agama Pak Paul. Tadi alasan Pak Paul sebenarnya sangat simpel. Saya lelah dengan bahasa yang sopan dan santun karena saya tidak didengar dengan bahasa sopan dan santun di negeri ini. Kita sudah taruh nama orang yang tersinggung adalah atau yang disinggung adalah undang-undang. Ketika ada undang-undang ITE, nggak ada dong. Anda masuk di hate. Saya nggak. Kepada pelapor yang sudah melaporkan Pak Paul di Indonesia. Siapa yang melaporkan saya? Siapa saja yang melaporkan saya? Kan cuma si Husin Alwisyar doang. Kalau Anda dia kenal secara personal saya, kenal secara personal? Enggak. Oke. Pertanyaan saya terakhir kepada Pak Paul yang sudah bisa memberikan waktu di lokasi yang tersembunyi sekarang ini ya. Dari perbincangan kita saya bisa lihat bahwa Pak Paul memilih untuk keluar, tidak menjadi warga negara Indonesia saat ini ya. Secara de jure mungkin ya, kalau saya bisa bilang ya. Karena secara de facto-nya Anda masih terdaftar menjadi WNI di Indonesia. Kenapa saya harus sebut ini? Karena Anda punya Nggak, itu artinya gitu. Itu kan politik kan sudah tahu. Masyarakat nggak perlu tahu toh. Saya nggak tahu bagaimana kemudian nanti keseriusan dan kemudian keberhasilan kepolisian untuk menemukan Anda. Polisi tahu tempat saya pasti. Jadi sebenarnya sudah tah tahu Bapak di Saya kan dari luar kan saya kan melihat terus. Gila ini orang-orang semua. Dari kita sudah tahu. Hanya memang kelihatan sekali. Itu hanya untuk yang mayoritas. Yang menista NU dia ditangkap. Yang menista Kristen tidak. Ya gereja ditutup. Ya kalau begitu masjid diganggu, geger. Bukan saya tidak nantang polisi loh. Saya nantang orang Islam yang bisa ngelaporin saya. Kenapa? Saya sudah diancam mau dilaporin polisi, mau dibunuh sejak tahun 2015. Saya sudah punya bukti, sudah saya print semua bukti-buktinya. Kenapa tidak lapor polisi Pak Paul ketika ada ancaman pembunuhan? Lapor polisi saya malah ditangkap, kayak saya Fudin, lapor malah ditangkap. Itu kan Indonesia, Indonistan, ya kan? Orang nggak bener gitu loh. Nah, terus kalau ditanya, apakah saya yang bikin kekacauan? Enggak loh, wartawan yang bikin kekacauan loh. Coba kalau nggak diviralkan punya saya, atau memviralkannya dengan seimbang, nggak akan kacau. Justru kalau diviralkannya cuma satu potong itu yang dianggap tidak baik, maka terjadilah kebencian. Tadinya ada nggak kebencian? Nggak ada. Di YouTube semua mengujar kebencian banyak sekali. Tetapi kalau tidak diviralkan oleh wartawan, atau wartawan itu memviralkan dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu, pasti tidak akan terjadi kekeosan seperti sekarang ini. Apakah Anda tetap akan di sana, tidak akan kembali ke Indonesia, dan seperti apa menanggapi pencarian akan diri Anda? Itu saja terakhir. Yang jelas saya nggak bisa pulang toh. Sekalipun orang tua saya nanti meninggal dunia pun, saya nggak bisa pulang toh. Dikira itu nggak susah. Dikira itu bukan harga yang harus saya bayar. Tapi itu pilihan begitu Pak saya Paul. pulang apa saya nggak dibunuh? Nah makanya itu kan harga yang harus saya bayar. Jadi Anda saya tidak akan pulang? Jadi saya nggak main-main. Artinya saya yang melakukan ini saya nggak main-main. Saya tinggal di sini, saya punya harga yang harus saya bayar. Baik. Itu pilihan saya untuk saya bisa bersuara. Ini anggap ini pengorbanan saya buat apa yang saya yakini tentang Indonesia. Saya harap ini bisa diterima. Pasti banyak perspektif, ada yang pro, ada yang kontra. Terima kasih sudah memberikan waktunya kepada tim Fakta TV One saat ini. Klarifikasinya mudah-mudahan bisa disampaikan. Terima kasih Pak Paul, sehat selalu ya. Baik, saya sudah berbincang dengan Pak Paul, Joseph Jean Paul, dan itu yang bisa kita dengarkan dari penjelasan seorang Joseph Jean Paul yang sangat komprehensif. Kita akan lihat bagaimana prosesnya ke depan, bagaimana komunikasi Pak Paul juga terhadap Indonesia, khususnya ya kepolisian dan mungkin KBRI yang sedang mencari dirinya. Kita temukan fakta berikut ini.